Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Hashim dengan NIM 2204040006 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4A. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya di sini saya memilih fokus ke akuntansi keuangan dengan spesifikasi mengenai permasalahan rasio keuangan dan bagaimana pengaruh profitabilitas leverage terhadap income smoothing, financial distress, financial leverage dan lain-lain, dan juga mengenai harga saham pada suatu perusahaan dan bagaimana kebijakan dividennya. Langsung saja saya akan memaparkan beberapa artikel mengenai akuntansi keuangan. Artikel atau jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit terhadap Income Smoothing. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena ia menemukan fenomena yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yaitu beberapa perusahaan manufaktur diduga pernah terlibat dalam praktik income smoothing. Salah satu yang terbaru adalah PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. Ditemukan penggelembungan keuntungan pada laporan keuangan tahun 2017 sejumlah 4 triliun dan pada Maret 2019 hal ini baru terbongkar. Dengan demikian, penelitian ini membahas pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan komite audit terhadap income smoothing. Yang kedua, analisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan profit yang menarik para investor dan dihitung dengan return on equity atau ROE, sedangkan terdapat beberapa perusahaan yang mengalami penurunan ROE. Contohnya yaitu perusahaan pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk pada tahun 2019. Perusahaan tersebut mengalami penurunan ROE yang sangat drastis. ROE yang dimiliki oleh perusahaan tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 0,198 dan turun menjadi 0,098 padahal di tahun sebelumnya perusahaan mengalami penurunan persentase struktur modal dari 1,58 pada tahun 2017 hingga 1,4 pada tahun 2018. Walaupun hal tersebut terjadi ketika adanya peningkatan total liabilities dan total equity, likuiditas yang dimiliki perusahaan pada tahun 2018 juga menunjukkan angka yang baik, yaitu sekitar 1,6. Hal tersebut tidak memberikan perusahaan ROE yang tinggi pada tahun 2019. Berikutnya, adanya peningkatan kepemilikan institusional dan juga peningkatan penjualan. Hal tersebut tidak juga membuat perusahaan mampu mempertahankan ROE tahun sebelumnya. Berbeda dengan perusahaan Nippon Indosari Corpindo Tbk yang mengalami peningkatan pada nilai ROE dari angka 0,043 pada tahun 2018 menjadi 0,076 pada tahun 2019. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan angka struktur modal dari 0,617 menjadi 0,506. Jika dilihat dari sisi likuiditas, perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dengan angka 3,571 pada tahun 2018. Angka tersebut sangat berbeda dengan angka likuiditas pada tahun 2017, yaitu sebesar 2,258. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional pun meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,7407.
Perusahaan juga mengalami peningkatan atas penjualan pada tahun 2018. Dengan adanya perbedaan pada dua perusahaan yang telah disebutkan di atas, topik mengenai profitabilitas sangat menarik untuk dilakukan. Yang ketiga berjudul Pengaruh Profitability, Working Capital, and Free Cash Flow terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena ia menemukan fenomena financial distress yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Ia menemukan terdapat 17 perusahaan yang delisting di Bursa Efek Indonesia, di mana hal tersebut merupakan tanda awal dari kebangkrutan sebuah perusahaan. Dan hal ini juga disebut dengan financial distress. Ia juga menemukan menurut BPS, sektor industri manufaktur mempunyai proporsi nilai tambah sebesar 21,04% terhadap PDB tahun 2018, 20,79% pada tahun 2019, dan 20,61% pada tahun 2020. Dalam hal ini, penurunan nilai yang dikarenakan terdampak dari pandemi virus COVID-19 dan ada beberapa perusahaan yang delisting selama tahun 2018 hingga 2020. Hal ini juga ditemukan dalam kasus financial distress yang dialami Garuda sebagai kondisi tidak dapat menghasilkan pendapatan atau laba dan arus kas yang cukup sehingga sulit membayar kewajiban keuangannya, seperti pada sisi perencanaan dan pengawasan sebagai fungsi manajemen yang barangkali tidak matang alias ada yang salah. Nah, dari kasus-kasus atau fenomena di atas dapat disimpulkan secara umum ada 4 penyebab financial distress. Pertama, kurangnya perencanaan keuangan. Kedua, terlalu banyak pengeluaran. Ketiga, banyak utang. Keempat, kehilangan sumber pendapatan. Yang keempat berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ascertainability, Firm Size, dan Growth Opportunity terhadap financial leverage. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena adanya fenomena financial leverage, di mana apabila leverage tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah kebangkrutan atau pailit. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu seperti yang dialami oleh PT Sariwangi Agrikultural, di mana permasalahan atas utang PT Sariwangi Agrikultural ini telah dimulai dari tahun 2015, di mana Sariwangi tidak mampu untuk membayar utang kepada sejumlah bank terkait. Permasalahan ini semakin diperparah dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Sariwangi dan mengeluarkan uang secara besar-besaran pada investasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Yang kelima berjudul Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kebijakan Dividen dengan Firm Size sebagai variabel moderasi. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena adanya dilema bagi investor dengan perusahaan atas pembagian dividen, di mana sisi investor ingin mendapatkan return sebanyak mungkin, namun dari sisi perusahaan ingin menggunakan keuntungannya untuk corporate development.
kebijakan dividen masih menjadi isu hingga saat ini menurut Zainuddin Mahzan dan Yet tahun 2018. Dan pembagian dividen memiliki dua opsi, yaitu membayar dan tidak membayar menurut Bakar Dewasiri, Koralalage, dan Aziz tahun 2019. Namun jika perusahaan tidak membagikan dividennya, maka tidak akan ada investor yang ingin menanamkan modalnya, sehingga perusahaan akan kehilangan modal. Oleh karena itu, timbullah kebijakan dividen. Nah, adapun kasus salah satu perusahaan yang tidak membagikan dividen adalah PT Gudang Garam Tbk, di mana PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2019 menyatakan tidak akan membagikan dividen berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. Padahal laba yang diterima PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. PT Gudang Garam Tbk tidak membagikan dividen mungkin disebabkan dengan menurunnya harga saham sebesar 5,44% serta adanya pembangunan bandara di Kediri, Jawa Timur. Sedangkan salah satu perusahaan yang mengalami penurunan dalam pembagian dividen adalah PT Mayora Indah Tbk. Diketahui bahwa perusahaan Mayora Indah mengalami sekitar 7 hingga 10% mengalami peningkatan pada aset, ekuitas, serat penjualannya, namun pembagian dividennya mengecil. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh likuiditas pada perusahaan yang menurun, di mana Mayora Indah menggunakan laba yang diperoleh untuk melunasi hutangnya. Yang keenam berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cash holding pada perusahaan manufaktur. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena adanya fenomena cash holding, di mana ia menemukan kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memutuskan penjualan kepemilikan saham di dua anak usahanya, yaitu China Minzhong Food Corporation Limited dan PT Nissinmas pada bulan Juni tahun 2015. Dana yang didapatkan dari kedua transaksi tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan melunasi kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, dana atas penjualan saham NMS digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan, dan hasil transaksi saham CMZ digunakan untuk melunasi sebagian utang bank yang digunakan untuk membiayai akuisisi CMZ. Selain fenomena yang dialami PT Indofood Sukses Makmur Tbk, fenomena mengenai simpanan kas perusahaan juga dialami oleh PT Bumi Resorts Tbk atau Bumi, yang harus menjual 50% saham anak usahanya Leap Forward Resorts Ltd atau Leap Forward kepada Smart Alliance Limited atau Smart Alliance, dan Ocean Pro Investment Limited atau Ocean Pro pada tanggal 31 Agustus 2016 senilai 90 juta US dollar atau sekitar 1,188 triliun. Dikarenakan dana tersebut harus digunakan untuk membayar sebagian utang perseroan. Selain kedua perusahaan di atas, salah satu perusahaan yang juga mengalami fenomena cash holding adalah PT Intilan Development Tbk atau DILD, yang memutuskan untuk menjual anak usaha PT Surabaya Jasa Medika atau SJM dan melepas hak atas piutang yang dimiliki oleh anak usahanya yang bernama PT Grande Family View atau GFV,
di mana dari total nilai penjualan tersebut sebesar 505,95 miliar menggunakan penjualan saham dan sisanya 130,05 miliar adalah penjualan hak atas piutang. Hasil divestasi ini akan menambahkan modal perseroan yang rencananya akan dialokasikan secara maksimal untuk pengembangan bisnis inti perseroan. Yang ketujuh berjudul pengaruh ROI, EPS, dan DPS terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah ia menemukan dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadinya investor yang salah tempat untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Masalah tersebut dapat terjadi karena kurangnya informasi untuk investor tentang perusahaan yang akan ditanamkan dananya. Oleh karena itu, sebelum para investor menaruh dananya di suatu perusahaan, diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Maka, para investor membutuhkan informasi tentang bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh investor untuk mengetahui tentang kinerja perusahaan tersebut adalah dengan menganalisis rasio laporan keuangan. Yang kedelapan berjudul faktor yang memengaruhi financial performance pada perusahaan manufaktur dengan peringkat proper. Alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu karena adanya hasil dari PwC Juni 2021 Global Consumer Insight Pulse Survey, di mana menunjukkan bahwa setengah dari konsumen global yang mengikuti survei mengatakan bahwa mereka menjadi lebih ramah lingkungan sejak survei pertama, di mana Indonesia sendiri berada di urutan pertama dengan 86%. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan dampak lingkungan dan etika dari kegiatan bisnis. Akibatnya, perusahaan mau tidak mau dipaksa untuk beroperasi dengan cara yang dapat menopang mereka secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka dari itu dengan berfokus pada hal tersebut, kinerja perusahaan diharapkan akan meningkat secara bersamaan. Namun pada prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian. Di mana pada kasus PT Argo Pantes Tbk dan PT Polisem Indonesia Tbk yang mengalami kerugian pada tahun 2017 walaupun mendapat peringkat biru, menjadi salah satu contoh. Nah, atas dasar itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh corporate social responsibility, good corporate governance, and environmental performance, dan franchise terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kesembilan berjudul faktor yang mempengaruhi cash holding dengan goodwill sebagai variabel moderasi. Alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu karena adanya fenomena cash holding, di mana sejak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan salah satu contoh nyata pentingnya memperhatikan cash holding, di mana banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan karena tidak menahan kas yang cukup untuk membiayai kebutuhannya. Sejak saat itu, perusahaan mulai mengetahui pentingnya cash holding dan berusaha untuk mempertahankan cash holding di tingkat yang optimal.
Yang ke-10 berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah ia menemukan sejak pandemi banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk perusahaan manufaktur. Namun banyak juga perusahaan manufaktur yang dapat bertahan. Budi Starch and Sweetener Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang selalu meningkat selama periode 2018 hingga 2020. Hal tersebut dapat dilihat melalui kinerja keuangan yang meningkat selama 3 tahun tersebut sebesar 0,015, 0,021, dan 0,023. Perusahaan lain yang mengalami peningkatan dalam kinerja keuangannya adalah Arwana Citra Mulia Tbk yang mengalami peningkatan berturut-turut selama periode 2018 hingga 2020. Peningkatan selama 3 tahun tersebut sebesar 0,09, 0,12, dan 0,16. Maka atas dasar itu peneliti melakukan penelitian faktor-faktor yang membentuk kinerja keuangan atau yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang ke-11 berjudul pengaruh kebijakan dividen, leverage, dan frame size terhadap volatilitas harga saham. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena terdapat beberapa peristiwa menarik yang menjadi pemicu lonjakan volatilitas harga saham yang tinggi pada 45 perusahaan yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu indeks LQ45 dengan rentang waktu 2018 sampai 2020. Pertama, pada 2018 kinerja indeks LQ45 dicatat menurun sebanyak 8,95% karena adanya sentimen negatif dari pasar global, yaitu kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve System atau The Fed, sebesar 2,5% atau 25 basis poin, yang diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 175 basis poin atau tim Richard CNBC Indonesia. Kedua, pada 2019 mengutip dari liputan6.com, Melani 2019, indeks saham LQ45 anjlok sebesar 1,57% ke posisi 981,71 karena terjadinya perang dagangan antara Amerika dan Cina yang diperpanas oleh cuitan Donald Trump tentang pengenaan tarif sebanyak 25% terhadap barang impor dari Cina. Peristiwa terakhir adalah pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia dianggap memengaruhi pergerakan yang indeks LQ45. Namun kemunculan vaksin pada akhir tahun 2020 juga dianggap menjadi sentimen positif terhadap perkembangan indeks saham LQ45 saham LQ45 oleh Utami tahun 2021. Nah, atas latar belakang yang dijabarkan di atas serta banyaknya research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki variabel serupa, maka menarik bagi peneliti untuk meneliti kembali apakah kebijakan dividen, leverage, dan frame size berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang ke-12 adalah berjudul analisis faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan
profitabilitas sebagai variabel moderasi. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah ia menemukan beberapa tahun belakangan ini masih terdapat beberapa perusahaan yang belum dapat mengelola struktur modal yang dimilikinya. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut mengalami gulung tikar. PT FKS Food Sejahtera dan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency merupakan salah satu contohnya. Seperti dilansir dari berita1.com 2018, PT FKS Food Sejahtera yang dahulu bernama PT Tiga Pilar Sejahtera merupakan salah satu contoh perusahaan yang gagal dalam membayar kupon obligasi dan sukuk ijarah milik perusahaan yang sudah jatuh tempo disebabkan karena kondisi finansial perusahaan yang tidak memungkinkan. Selain itu, ada PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang dinyatakan pailit dikarenakan tidak dapat membayar utangnya kepada PT Bank ICBC Indonesia seperti dilansir oleh financedetik.com. 2018, fenomena yang dialami kedua perusahaan tersebut menunjukkan seberapa pentingnya bagi perusahaan untuk mengolah struktur modal. Adapun menurut Lukina dan Hartono 2014 menyatakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi struktur modal dapat berupa ukuran perusahaan, struktur aktiva, risiko bisnis, dan profitabilitas. Adapun menurut Sajekti 2014 menjelaskan bahwa kadar risiko aktiva, sifat manajemen, tingkat bunga, keadaan pasar modal, besarnya perusahaan, susunan aktiva, dan stabilitas pendapatanlah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi struktur modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Atas informasi tersebut, membuat peneliti melakukan analisa mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Yang ke-13 berjudul pengaruh profitability from size dan leverage terhadap financial distress. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena adanya kasus delisting atau juga bisa disebut dengan fenomena financial distress, di mana Susilowati dan Fadila 2019 mengatakan kasus delisting atau pencabutan status sebagai perusahaan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia umumnya terdapat pada perusahaan yang sedang mengalami financial distress karena tidak mampu melunasi kewajibannya. Dan peneliti menemukan kasus perusahaan yang delisting akibat financial distress pada adalah PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo atau DAJK pada tanggal 18 Mei 2018 oleh Bursa Efek Indonesia. Kasus lainnya dari perusahaan yang terancam delisting akibat financial distress adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL. Perdagangan saham perusahaan tersebut sudah suspensi oleh Bursa Efek Indonesia selama berbulan-bulan karena perusahaan tersebut sedang mengalami proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari kasus yang dialami oleh PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo dan PT Sri Rejeki Isman Tbk dapat diperoleh informasi bahwa sampai saat ini terdapat perusahaan yang sedang mengalami kondisi financial distress. Kondisi financial distress ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti profitability, frame size, dan leverage. Atas dasar itu, peneliti melakukan penelitian ini. Yang ke-14 berjudul pengaruh tax avoidance, nature of industry, ukuran perusahaan dan financial distress terhadap manipulasi laporan keuangan pada perusahaan sektor industrial tahun 2019 hingga 2021. Alasan peneliti
melakukan penelitian ini, yaitu karena adanya COVID 2019 pada awal tahun 2019, hal itu berdampak pada seluruh negara dan tidak terkecuali Indonesia. Hingga menurut Badan Pusat Statistik 2020 pada laman berita resmi statistik nomor 36 telah terjadi penurunan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia di awal pandemi. Hal ini terbukti dengan nilai pertumbuhan sektor industrial non-migas pada kuartal kedua di tahun 2020 yang bernilai negatif, yaitu sebesar negatif 5,74% dibanding kuartal pertama di tahun 2019 yang pertumbuhannya mencapai 4,48%. Koreksi nilai pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan penurunan pertumbuhan sektor industri manufaktur sebesar 1,38%. Di masa yang sulit seperti pandemi COVID, terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi pada penyajian laporan keuangan, di mana menurut Wang et al. Tahun 2017, motif dari tindakan manipulasi pada laporan keuangan mayoritas berasal dari tekanan perusahaan dalam bentuk kondisi keuangan atau keinginan manajemen dalam mendapatkan insentif. Manipulasi pada laporan keuangan dapat terjadi di berbagai jenis perusahaan tanpa melihat skala ukuran perusahaan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Center Pemberitaan mengenai kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda yang melanggar standar PSAK nomor 23. Jadi alasan peneliti melakukan penelitian ini karena ia menemukan fenomena manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Yang ke-15, pengaruh leverage, profitability, dan independent board of commissioners terhadap manajemen laba. Alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu ia menemukan praktik manajemen laba telah menjadi fenomena yang umum di perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik perusahaan. Contoh perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba adalah Garuda Indonesia atau GIAA. Menurut berita dalam CNN Indonesia, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero berhasil membukukan laba bersih $809.000 pada tahun 2018 dan tahun 2017 mengalami kerugian $216,58 juta. Komisaris Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018 yang dimana terdapat pencatatan transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dengan layanan konektivitas Wi-Fi di dalam penerbangan dalam akun pendapatan. Menurutnya belum ada pembayaran yang masuk dari PT Mahata Aero Teknologi hingga akhir 2018. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.